Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara program organisasi penggerak atau POP Sekolah Literasi Indonesia SLI pada hari ini Sabtu 4 Desember 2021 segera dimulai. Acara pertama pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita mengawali dengan membaca surah Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Guru Husnul Khotimah SPDI dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan dari pihak sekolah. Untuk menyampaikan sambutan, kami mintakan dengan hormat kepada Kepala Sekolah SDN Baru Tabing, kepada Bapak Ahmad Mawardi SPDI SPDMM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita, uswatun hasanah, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, juriat dan pengikut beliau yang istiqamah menjalankan syariat beliau. Semoga kita dan keluarga kita digolongkan sebagai pengikut yang istiqamah menjalankan syariat beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, ini kakaknya Ibu Dia, Dinda Syarifuddin, ya Dinda Syarifuddin SPDI MPD. Yang terhormat ibu-ibu, ada beberapa lupa ibu-ibu. Jadi kita berdua aja yang paling tampan, yang lainnya cantik. Ibu-ibu, sahabat literasi yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan yang ini, kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh sekolah ini. Nah, sekolah ini sudah lama punya hajat terkait dengan bagaimana mengimplementasikan visi misi sekolah. Visi misi sekolah ini mengalami revisi beberapa kali dan akhirnya di 2021 sampai 2025 kita mencanangkan satu visi, yakni visi Benji Betamu. Visi Benji Betamu ini tujuh gerakan Baru Tabing menuju insan insan yang ihsan. Nah, ini tidak bisa, kalau insan itu tanpa literasi tidak bisa menuju insan yang ihsan. Atau menurut hajat pendiri sekolah ini dahulu namanya Dharma Suci.
memiliki dharma yang suci, yang tulus, itu juga tidak bisa apabila insan ini tidak memiliki wilayah berpikir yang komprehensif. Sebagaimana kita ketahui bahwa cara berpikir yang komprehensif itu mensyaratkan beberapa hal. Yang pertama, membutuhkan berpikir yang membutuhkan akal. Akal dari siapa? Akal dari ulil albab. Barusan dibacakan oleh Qori'ah terbaik kita di STN baru, tapi mereka ada terbaik di antara tiga nih. Betul 7 bulan tadi ya. Akhirnya apa gitu. Nah itu kalau salah tadi Ali Imran, ayat Ali Imran 191. Nah kalau di samping kami ini pakarnya ini sticky, seolah tinggi ilmu Al-Quran itu. Jadi tahu tadi hukumnya tadi tajwidnya tadi itu itu kayaknya ada istilah Ibu Husna konsultasi bedok teman bahasa Arab itu literasi juga. Nah jadi ulil albab ini cikal dasar akal yang diperintahkan untuk apa? Untuk memilih atau mengkombinasikan cara berpikir. Ujar beliau tidak hanya pada cara berpikir burhani, bayani, dan irfani. Orang-orang yang bergelut atau menggeluti atau concern pada gerakan literasi ini tentu sudah mengenal dan memahami bahwa nanti Pak Sarifudin akan memberikan pencerahan kepada kita seperti apa program ini dilaksanakan, dilakukan sebagai sebuah strategi bagi sekolah, karena program ini kalau kami kata salah tangkap ini program membantu sekolah menata ulang, membenahi, menyempurnakan kalau bahasa Jermannya. Beruntung sekali karena sekolah ini sudah dari awal menangkap isyarat itu, dan kita sudah punya 7 gerakan Pak Sarif. Pertama gerakan GOKIS, itu gerakan OKIS, transformasi dan terintegrasi. Ini juga membutuhkan kemampuan literasi juga untuk memahami bagaimana OKIS yang selama ini pemandang baik. Dan ulun masuk sudah memandang sekolah ini menjadi sekolah terbaik tingkat nasional untuk program OKIS-nya. Jadi pas sebelum masuk kita ingin mentransformasi gerakan OKIS yang selama ini menjadi gerakan OKIS yang terintegrasi. Kemudian ada gerak PD, misalnya gerakan karakter dengan poros pendidikan juga sangat membutuhkan. Dan yang lebih penting kita ada gerakan gelis, gerakan literasi, gerakan efektif dan bermutu dan seterusnya. Kemudian di bawah itu ada gerakan pemarusutamaan gender. Nah, gerakan-gerakan inilah yang menjadi mimpi dari sekolah ini, dan kurun mimpi itu sampai 2025. Di sebelumnya kita punya gerakan presensi, administrasi, dan komitmen. Nah, lalu masuk ke gerakan ini. Nah, ibu-ibu, ulun hanya sekedar mengembalikan ikatan kita bahwa literasi ini mungkin sudah kita pahami bersama sebagai seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seseorang, dalam hal ini kita dan peserta didik, dalam hal membaca, menyimak, menulis, melaporkan, berbicara, menghitung, memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu untuk diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sangat penting bahwa kita
menambah rasa syukur atas segala karunia, anugerah, rahmat, taufik, hidayah dengan kehadiran program SSD ini dari POP SLI ini harus menambah komitmen kita, bagaimana ini akan mempermudah sekolah ini menuju tujuan yang kita cadangkan bersama. Alhamdulillah, jadi tidak ada kata lain selain bersyukur. Kami sangat bersyukur dengan keberadaan program ini. Dan kebetulan Pak Sarif ulun beberapa waktu bertemu dengan penggagas dompet apa ini Pak, kebetulan kan ada pasar Panila itu pertamanya waktu di Bandung, yang terakhir tadi bertemunya di Stiper Setia sini dengan Pak Iris Sedewo, penggagas dompet apa ini. Alhamdulillah, jadi akhirnya memori kenangan saat-saat kami aktif di program kegiatan-kegiatan seperti ini, akhirnya hari ini di mana kita sudah ini mulai menjaga jarak setelah 30 tahun cara belajar ini, akhirnya hari ini kita sampai pada satu keadaan kita memberi dukungan penuh kepada kawan-kawan guru-guru muda kita untuk tetap melanjutkan gerakan-gerakannya. Dan kebetulan program SIS ini mungkin nanti akan membantu bagaimana gerakan kita menjadi efektif, gerakan kita menjadi terarah, gerakan kita menjadi luas, menjadi mudah, menjadi nyaman, dan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kedatangan Pak Sofi. Habis deh. Terima kasih, dan kami tetap ada komitmen siap didampingi dan akan beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap gerakan-gerakan dari program POP SLI ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, salah cara, atau kurang berkenan cara kami menerima. Dan kami mohon maaf juga kondisi alam nih banjir, yang paksa kada bisa atau jadi ini kan sebab malah manggung titian. Dahulu ada orang datang sini terus banjir kan itu orang titian. Nah, jadi ini kan termasuk orang yang ada meminta titian kan. Pembahaya seorang. Jadi alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, guru-guru hebat, acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk membacakan doa, kembali kami mintakan dengan hormat kepada Kepala SDN Baru Tadbing, Bapak Ahmad SPDI, SPDMF. Pak, kesarip dong. Kita 2 kali dong aku ini. Nah, pada saya. آمين 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 يا رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والمسلمين وارحمنا
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونزلنا من القوم الظالمين. اللهم ارد بيدك المصطفى ورسولك المجتبى وولدك المرتضى وامرك السماء وقلوبنا طهر قلوبنا من واسمعنا من شهادتك ومحبتك واعملنا على السنه والجماعه والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu sekalian guru hebat, demikian tadi acara pembukaan kegiatan program organisasi penggerak atau POP Sekolah Literasi Indonesia SLI yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu tanggal 4 Desember 2021 di SDN Baru Tabing. Kegiatan akan kita lanjutkan dan acara diserahkan sepenuhnya kepada narasumber atau fasilitator daerah kita, Bapak Syarifudin SPDI NPDI. Kepada Bapak kami persilakan. Datang lagi. Bluetooth mode. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat, ini sebenarnya ayah anda saya nih. Bertemu sebelum saya kuliah satu ya Pak. Ketemunya sebagai pedagang dan pembeli di bahasa. Saya Pak Muhammadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, nikmat, iman, kesehatan yang kita bisa berkumpul di dalam ruangan kelas yang sangat indah ini. Luar biasa kelasnya, bertata rapi dan bersih. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang mana dengan kasih sayang beliau, perjuangan beliau yang menginginkan Islam hampir seluruh dunia ya. Baik, di sini saya insya Allah akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang kegiatan yang sudah ulun jalani sekitar 1 minggu di Bogor. Terus untuk ulun sampaikan di beberapa kabupaten lah, termasuk salah satunya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, sebelumnya apa kabar semua
Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah. Kita buat jargon dulu ya. Kalau saya bilang SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Jadinya apa ya? Sekolah Literasi Indonesia. Ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Ya. SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Oke, semangat ya, masih pagi. Baik, di sini langsung aja ulun hendak menyampaikan ada namanya SSD ya, itu School Strategic Discussion ya. Jadi di sini sebenarnya bukan terkait dengan materi lah, tapi kita mencari satu masalah untuk kita selesaikan bersama. Jadi di sini sebenarnya ulun bukan memperbaiki dan sebagainya, tapi untuk kita sama-sama mengembangkan. Nah, jadi di sini ulun mendampingi untuk mengembangkan. Jadi bukan adalah memperbaiki yang salah pada, tapi yang sudah ada kita tingkatkan, yang belum kita kembangkan. Ya. Oke, belum yang setelah. Nah, jadi ini pengertiannya dari SSD itu adalah metode penyusunan rencana pengembangan strategi sekolah ya, melalui diskusi partisipatif yang melibatkan semua elemen pendidikan yang terkait dengan sekolah. Jadi kita makanya dikumpulkan di sini. Dan nanti insya Allah semoga kita bisa berkolaborasi, karena salah satu kemampuan berpikir abad 21 itu kan adalah kolaborasi ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya untuk idealnya kita harus pemetaan dulu, pemetaan masalah. Tapi di sini kita lewatkan. Kenapa? Karena ini kita di HSO itu baru pertama ya. Kalau di daerah Bogor memang sudah ada. Jadi kita untuk yang ini kita nanti lewatkan. Langsung kita kepada inti masalah. Karena biasanya kalau yang pemetaan sekolah ini sekitar 1 mungkin sampai 3 bulan. Karena mumpung kita sudah bulan Desember ya, jadi kita langsung ke inti masalahnya. Nanti kita lihat analisis kondisi. Jadi yang sini kan sudah lihat ya, ada 7 gerakan ini sungguh luar biasa ini. Apalagi tadi kata Bapak tadi sudah pernah menang lomba PS ya. Nah itu luar biasa nanti. Yang baik di sini boleh lah nanti di-sharing ke sekolah-sekolah ya, agar nanti bisa mempercepat budaya mempercepat yang mana yang sudah baik itu ditiru oleh sekolah yang lainnya. Oke, nah sini ada pemetaan sekolah kita lewatkan ya yang untuk metode ISWA ini. Nah ini langsung kita ke analisis kondisi, yaitu coba kita baca sama-sama. Nah ini kita baca sama-sama. Nomor 1, beragam potensi sekolah yang sudah dipetakan, kemudian dilakukan analisis secara bersama untuk menemukan kesepakatan. Yang berikutnya, Kesepakatan bersama itu bertujuan untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan dan potensi sekolah. nah ini kita analisis. Sebenarnya pengertian lah ketika ada problem yang ingin dikembangkan, nah kita sama-sama bagaimana nanti untuk mengembangkannya. Ya simpel aja ya pengertiannya. Kita lihat yang berikutnya itu adalah alternatif solusi. Nah ini bagaimana nanti kita mencoba merangkai kira-kira dari masalah itu bagaimana nanti solusinya. Jadi sebenarnya SN ini adalah membangkitkan potensi dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, gitu. Jadi diskusi terpimpin untuk mencari alternatif solusi bersama, menentukan rencana kerja dari setiap indikator pada metode USWA. Nanti mungkin karena ini programnya jangka panjang, mungkin 6 bulan atau 1 tahun, nanti berikutnya nanti mungkin akan kita sama-sama mempelajari nanti bagaimana metode USWA itu. USWA ini kan kalau bahasa Arab itu adalah apa? Panutan ya. Kalau bisa kita USWA itu masalah ya Pak, panutan yang baiknya. Makanya semua elemen kita ajak bekerja sama untuk mempercepat terbentuknya literasi sekolah, baik itu kepemimpinannya, baik itu gurunya ataupun masyarakat. Karena kalau semua ini tidak bekerja sama, itu akan sulit. Kalau misalnya ya kita kasih contoh di sekolah gurunya kuat literasinya, tapi tidak berbaur dengan muridnya, nanti siswa pulang sekolah nanti dia hilang, kemampuannya literasinya. Nanti kalau di masyarakat misalnya sudah kuat, di sekolahnya tidak mendukung, itu juga ya Pak.
Nah, jadi harus semua elemen. Jadi kita ajak nanti bagaimana strateginya. Nah, ini akan kita pelajari nanti bersama. Ada nanti mungkin literasi aktiviti bagaimana cara mengajar membaca dengan cara menyenangkan. Nanti ada yang diajarkan. Tapi ini untuk pertama kita cari dulu analisisnya. Nanti setelah kita dapat baru kita cari solusinya bersama. Ya, yang berikutnya itu membuat jadwal kegiatan dan menanggung jawab setiap rencana kerja yang sudah dibuat. Nah, nanti kita akan bagi kelompok ya. Yang mana yang tertera di jadwalnya. Ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh laporan eksekusi ya yang sekolah. Nanti kita sama-sama. Nanti kan ada pertama itu melakukan penataan terhadap ruang kelas. Nah, di sini sudah bagus. Kalau sudah bagus kita bagian aja ya. Nah, ini lingkungan kelasnya. Terus indikator operasinya ada realisasi pencahayaan kelas. Jadi kelasnya jangan gelap. Ini sudah bagus nih. Sudah di sekitarnya ada di juga sebagainya. Nah, yang pentingnya seperti kita lihat ini, membuat display untuk setiap kelas. Jadi sudah tidak ada beberapa foto ini. Gerakan sholat sudah ada, sudah bagus. Bisa nanti kita posting untuk bisa di sekolah yang lain. Yang berikutnya ini adalah performa sekolah standar umum. Jadi ini standar umumnya. Yang berikutnya itu ada yang B, performa ke sekolah literasi pendidikan. Bisa dijelaskan. Nah, kelihatan mungkin Mas Agus. Di sini ada beberapa poin kan. Di sini latihannya performa sekolah literasi. Itu ada nanti namanya program literasi. Nah, ini yang akan kita bawakan. Yang pertama nanti tinggal ada beberapa mungkin masalah yang lain nanti bisa kita pelajari bersama ya. Yang kita ambil contoh yang ini mengadakan dan mengaktifkan kembali program curug ilmu di setiap kelas. Nah, apa itu curug? Nah, biasanya kan ada lagi atau untuk baca. Nah, mungkin kalau di sini sudah ada, kita kali lagi nanti tinggal bagaimana dibuat bisa menyelesaikan mungkin 1 minggu 1 buku. Kan biasanya untuk buku anak-anak yang kembali ya. Ya nanti itulah. Atau di sini juga bekerjasama dengan perpus batikda untuk program itu nanti bisa kita bantu nanti bagaimana bisa orang ini bisa orang dulu apa kita dulu. Kalau kita nanti bagaimana mungkin nanti bisa dulu 2 minggu sekali dan sebagainya. Oke, ini sudah ada program ini. Oke, kalau bisa bagaimana. Nah, ini nanti kita mungkin dari dulu kan juga ada programnya. Dan karena kan yang paling tahu dorongan sendiri kan Bapak Ibu sendiri. Jadi kita lihat ini. Dan yang lagi nanti ada itu komitmen bersama. Karena setiap kegiatan kalau tidak ada komitmen, kalau tidak ada aktivitas, kalau tidak ada bersama atau kerja keras, maka tidak akan berhasil. Bagaimanapun baliknya dari program kalau dijalankan secara bersama maka akan dilakukan. Nah, nanti bersama pemerintah itu mengucapkan bahwa bisa dengan pelaksanaan maka semakin cepat nanti ada pelaksananya. Nah, ini disebutkan. Oke, nah sekarang kemudian kita diskusikan dan kegiatan orang. Analisis itu nanti boleh berkelompok nanti kita di kelompoknya itu boleh di sini ada beberapa kelompok. Dan tidak ada ini yang di belakang bapak ini tidak ada ini ya beberapa daerah. Ini sudah saya tadi ya sebenarnya beberapa 2 hari sebelumnya yang ini ada perbedaan yang saya ini. Nah, ini ada beberapa 3 aspek ya, 3 aspek yang bisa kita kembangkan. Di sini bisa ya, di sini ada terkait tentang di bawah ini ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini terkait pembangunan yang ke atas.
Di yang hijau ini ada sebagian kualitas pembelajaran ini. Ada kecakapan literasi sama komunitas karakter. Jadi dibagikan nanti ada kepemimpinan budaya sekolah dengan cara belajarnya. Ada 3 komponen. Nanti boleh dipilih kira-kira yang mana yang di bagian ini ada 6. Jadi di setiap ini ada ini yang ada 6. Ini ada 3, bisa menjadi 2. Yang spesial itu bisa lebih, jadi ada sekitar 12 ya. 12 semuanya. Yang terpenting nanti kita mengembangkan program literasi. Nah ini yang wajib. Nanti yang lainnya tinggal dipilih nanti. Untuk sama-sama nanti kira-kira untuk nilai dan keyakinan bagaimana sekolahnya, apakah terlalu tepat misalnya mengadakan sholat atau sebagainya dan bagaimana. Kalau ini kita melintas muslim semua ya, Islam semua ya Pak. Jadi yang kan sudah Jika ada hubungan kelas di luar lokasi juga bagus. Ini ada beberapa poin. Terus ada kita langsung dipikirkan. Jadi yang biasanya yang terkait dan dipikirkan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Sebelum kita diskusi. Proses memasang gambar, bukan gambar ya, hasil diskusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu ada dari segi kepemimpinan, ingin ada beberapa hal yang ingin kami tingkatkan lebih jauh lagi supaya kedepannya sekolah kami agar menjadi lebih baik. Yang pertama itu tentang kepemimpinan pendidikan, bagian di pengelolaan sumber daya. Ini kami ambil dari networking atau bentuk kerjasama baik dari pihak kepada pihak masyarakat, pemerintah ataupun swasta dan lain-lain. Rencananya kami ingin mengadakan koordinasi dengan pihak pemerintah yang terkait, misalnya dari dinas puskesmas, lembaga kemasyarakatan ataupun dari pihak swasta yang lainnya. Kemudian indikator pencapaiannya, semoga kedepannya adanya MOU kerjasama dengan pihak pemerintah tersebut, dengan pihak lembaga masyarakat ataupun dari pihak swasta. Kemudian yang kedua, adanya kepemimpinan pembelajaran, pengembangan profesionalisme. Kami di sini ingin menggerakkan lagi kelompok kerja guru KKG di mana di masa pandemi ini sempat terjadi atau tidak aktifnya lagi kelompok kerja guru di tingkat kecamatan. Rencananya kami ingin mengadakan koordinasi atau dengan ketua gugus KKG di kecamatan. Dari rencana tersebut, semoga kedepannya berhasil atau terlaksananya kembali keaktifan KKG kami di setiap kecamatan, di mana melalui kegiatan KKG tersebut akan menambah keberhasilan tercapainya pendidikan kami di lingkungan sekolah. Ya, untuk itu hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Salah dan benar kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru-guru hebat, kali ini kelompok 2 dengan anggota Paulina Sari, kemudian juga guru Sohatimah dan saya Eka akan mempresentasikan untuk poin B2 tentang lingkungan belajar. Sekarang untuk lingkungan belajar kami akan mempresentasikan untuk bagian poin B2.1, yaitu berkenaan dengan lingkungan kelas. Untuk lingkungan kelas ini
yang kami rencanakan akan dilaksanakan adalah kelengkapan kelas, kemudian penataan suasana kelas, display ruang kelas, kemudian kebersihan kelas, dan ventilasi serta pencahayaan ruangan. Untuk indikator dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang kami rencanakan ini diantaranya, yang pertama untuk kelengkapan kelas kami akan membuat list kelengkapan kelas. Jadi apa saja dalam kelas itu yang perlu kita lengkapi agar suasana kelas itu menjadi atau kelengkapannya menjadi ideal atau lengkap. Nah setelah itu kita juga akan melihat poin mana yang sudah ada. Jadi kita tinggal melengkapi yang belum pada kelas masing-masing di SDN Bertabing dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian selain membuat list kelengkapan, kami juga akan menganggarkan di RAPBS. Dan kebetulan di samping ada pengelola bantuan operasional sekolah atau BOS. Kemudian untuk poin yang kedua, penataan suasana kelas. Di sini kembali kami akan menyusun atau memprogramkan jadwal penataan kelas. Setelah jadwal tersusun, semua dewan guru dan PTK itu akan berkolaborasi dan dibantu oleh siswa dalam hal penataan kelas. Kemudian untuk yang ketiga itu display ruang kelas. Di sini kita kembali berkolaborasi untuk membuat display kelas dan itu sesuai dengan keperluan kelas masing-masing karena pada dasarnya keperluan di kelas rendah berbeda dengan keperluan yang ada di kelas tinggi dan itu nanti akan terlaksana dengan kolaborasi semua guru untuk menyelesaikan perencanaan di poin 3 atau display ruang kelas. Kita lanjutkan ke kebersihan kelas untuk poin yang keempat. Di sini kami akan menyusun jadwal piket kelas. Kemudian setelah jadwal tersusun, jadwal tadi kita akan laksanakan secara kontinu, berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan terakhir untuk ventilasi dan pencahayaan ruangan kelas, karena kami lihat dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak merata untuk pencahayaan dan ventilasi ini. Dan itu nanti akan dilaksanakan dengan merencanakan dengan penambahan instalasi. Nah, Bapak dan Ibu guru-guru hebat, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Anggotanya ada Ibu Paulina Sari, kemudian Ibu Usman Hatimah dan saya Eka. Baik, kita lakukan dengan yang literasi. SLI Sekolah Literasi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ada apa? Lampu, kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu yang terhormat, bapak-bapak cuma ada satu tapi ibu sebutkan bapak-bapak, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kami dari kelompok 3 ya akan menyampaikan hasil diskusi ya. Yang sebelumnya saya akan perkenalkan nama dari kelompok 3 ya. Yang pertama itu adalah ada Ibu Rahmatul Huda ya. Lalu yang kedua ulun sendiri ya, ulun sendiri namanya Titik Lestari ya. Dan yang ketiga adalah Ibu Liawati. Nah, beliau ada di sana ya. Nah, sekarang kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang C ya, yaitu sistem pembelajaran ya. Yang membahas tentang C.2.1 tentang program literasi ya, mempunyai rencana tentang literasi teknologi ya, antara lain pertama mengikuti berbagai pelatihan, lalu mengajukan proposal ke instansi terkait ya, dengan indikator keberhasilan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah adanya sumber daya manusia yang lahir dengan TIK sehingga bisa membimbing rekan sejawat atau siswanya. Lalu yang kedua di sini tersedianya dana dan sarkas yang memadai. Nah, sekiranya sekian dulu dari kami kelompok 3 ya, sedikit tapi padat ya kan. Nah, ibu-ibu sekian dulu, ada kesalahan. Ulun sebagai pembawa pembicaranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada apa namanya? SLI. Ya. SLI Sekolah
Literasi Indonesia. Ya, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen bersama Guru SDN Baru Tabing. Guru SDN Baru Tabing. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadur Rasulullah. wa bi Muhammadur Rasulullah. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih dan Penyayang. dan Penyayang. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. adalah Rasul Allah. Kami rela Allah Tuhan kami, Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Islam agama kami, dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah, dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah. dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. dan tanggung jawab, Kami guru SDN Baru Tabing kami guru SDN Baru Tabing dengan ini berjanji dan berkomitmen. dengan ini berjanji dan berkomitmen. 1. Satu, Bahwa kami bahwa kami dengan sesungguh hati dengan sesungguh hati akan melaksanakan amanah sebagai guru akan melaksanakan amanah sebagai guru yang penuh dedikasi dan tanggung jawab, yang penuh dedikasi dan tanggung jawab, yang memberikan pelayanan penuh kepada sekolah. yang memberikan pelayanan penuh kepada sekolah. 2. Kedua, Bahwa kami bahwa kami akan selalu menjaga nama baik sekolah akan selalu menjaga nama baik sekolah dengan cara bertutur, dengan cara bertutur, berperilaku dan bertindak berperilaku dan bertindak sebagai guru sebagai guru, baik dalam lingkungan sekolah baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. maupun di luar sekolah. 3. Tiga, Bahwa kami bahwa kami akan memberikan teladan akan memberikan teladan kepada siswa dan masyarakat kepada siswa dan masyarakat dengan tujuan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.
Amin.